Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria bernama Rudy yang sedang memandangi layar komputer di hadapannya. Dia baru saja mengunggah video animasi terbaru ke channel YouTube-nya, sebuah proyek yang telah ia kerjakan dengan susah payah selama beberapa hari terakhir. Namun, ada kekhawatiran yang tak dapat ia hilangkan dari benaknya. Tagihan-tagihan menumpuk di meja dan hutang semakin berat di pundaknya. Dalam beberapa bulan terakhir, Rudy merasa terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, di mana pendapatan yang ia dapatkan dari pekerjaannya tak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Kisah Rudy dimulai beberapa tahun yang lalu, ketika ia memutuskan untuk merintis channel YouTube-nya sebagai cara untuk penghasilan tambahannya. Ide ini muncul di tengah tekanan ekonomi yang ia hadapi. Rudy adalah kepala keluarga dengan seorang istri yang bernama Annie, yang selalu mendukungnya dalam setiap langkah. Beban biaya hidup yang semakin tinggi, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga cicilan rumah, membuat Rudy merasa terdesak untuk mencari jalan keluar. Ditambah lagi, ia memiliki hutang kredit yang sangat menumpuk akibat kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani. Pekerjaannya di kantor tidak cukup untuk menutupi semuanya, apalagi setelah pandemi melanda dan mempengaruhi penghasilannya. Saat itulah ia teringat akan seorang teman yang menyarankannya untuk membuat konten di YouTube. Teman tersebut mengatakan bahwa animasi sedang naik daun dan bisa menjadi peluang yang sangat besar. Pada awalnya, Rudy skeptis, namun keadaan yang mendesak membuatnya mencoba, meski tanpa harapan besar. Awalnya, ia tidak tahu harus membuat animasi apa, namun Rudy selalu tertarik pada cerita-cerita fantasi dan dongeng yang pernah ia dengar sejak kecil. Maka, ia mulai membuat animasi sederhana tentang cerita rakyat dan dongeng Indonesia yang ia gemari. Ia meminjam peralatan dari seorang teman, belajar menggambar, dan mengedit animasi dari tutorial gratis di internet, dan mulai mengunggah karyanya. Penontonnya sedikit sekali, hanya puluhan, kadang ratusan, namun tidak ada perkembangan yang signifikan. Tiap hari, Rudy memantau channelnya, berharap ada peningkatan. Sayangnya, penghasilan dari YouTube masih jauh dari cukup. Monetisasi belum berhasil, dan ia masih harus mengandalkan pekerjaannya yang gaji bulanannya tidak bisa menutupi semua kebutuhan. Rudy sering merasa putus asa. Di satu sisi, ia harus bekerja keras di kantor yang menuntut waktunya dari pagi hingga malam. Di sisi lain, ia harus menyisihkan waktu untuk membuat animasi di YouTube. Semua dilakukan tanpa mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami yang harus memastikan kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi. Dalam diam, ia sering merasa lelah, terutama ketika malam datang dan ia duduk di depan komputer, mengedit animasi sambil berharap karya berikutnya akan mendapat lebih banyak penonton. Namun, realitas tidak semanis itu. Setelah 6 bulan, channelnya hanya memiliki beberapa ratus subscriber. Tiap kali ada tagihan yang masuk, Rudy merasakan tekanan yang luar biasa. Di titik inilah ia sempat berpikir untuk menyerah. Namun, ada sesuatu yang menahannya. Mungkin itu rasa tanggung jawab untuk istrinya, atau mungkin keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar menunggu di depan jika ia cukup sabar. Suatu hari, ketika keuangan mereka benar-benar di titik terendah, Rudy menerima kabar buruk. Kantornya mengalami penurunan pendapatan, dan Rudy terkena PHK bersama beberapa karyawan lainnya. Ia pulang dengan langkah yang berat, tak tahu bagaimana harus menjelaskan ini kepada Annie. Bagaimana ia akan membayar cicilan rumah bulan depan. Malam itu, setelah memberanikan diri untuk berbicara kepada Annie, ia merasa hancur. Namun, ternyata di luar dugaan, Annie tetap tenang. Kata-kata Annie memberikan kekuatan baru bagi Rudy. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai merombak channel YouTube-nya kali ini. Rudy ingin benar-benar serius. Dia memutuskan untuk fokus pada satu jenis konten yang memang ia kuasai, yaitu animasi cerita rakyat dan dongeng Indonesia. Ia mulai melakukan riset tentang tren di YouTube, mempelajari apa yang diminati penonton, dan meningkatkan kualitas video animasi yang ia buat. Namun, tantangan belum berhenti. Sebulan setelah kehilangan pekerjaannya, hutang mulai menumpuk, dan penghasilan dari YouTube masih sangat minim. Di tengah kebingungan mencari cara untuk bertahan, Rudy akhirnya mencoba peruntungan lain. Ia mulai menawarkan jasa editing animasi kepada rekan-rekannya yang membutuhkan. Hal ini memberikan sedikit penghasilan, namun tetap belum cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang. Setiap bulan, Rudy dan Annie harus duduk bersama untuk menghitung setiap rupiah yang mereka miliki, menentukan prioritas pembayaran. Namun, di balik tekanan itu, Rudy tidak pernah berhenti membuat konten. Ia yakin, di balik setiap kesulitan ada jalan keluar. Jika ia terus berusaha, channel YouTube-nya suatu saat akan membuahkan hasil.
Saat video animasi yang ia unggah mulai mendapat sedikit lebih banyak penonton, Rudy menyadari bahwa kunci untuk bertahan selama ini adalah konsistensi. Ia mulai membuat jadwal ketat untuk merilis video minimal 2 kali seminggu. Setiap kali mengunggah video baru, ia selalu memperbaiki kualitas animasi dan presentasinya. Channelnya mulai menarik lebih banyak penonton. Namun, apakah ini cukup untuk membawa Rudy keluar dari kesulitan finansialnya? Kita lanjutkan di episode 2.